Siap, siap, siap. Ah? Halo, tes, 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 tes. 1, 2, 3, halo, halo. Bu, ngecek, Bu. Mik, Bu, ngecek. Halo, halo. 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 Halo, Abi. Apa? Ya, Bu. Pi. Lihat nggak, Pi? Ibu. Nah. Bisuan. Bisuan. Halo pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kembali lagi dengan saya, Kesha Dwi Putri, tentunya dalam program Carito Minang. Kali ini kita akan membahas berbincang dengan sama guru SMK 16 Lingkung yang sudah tentunya hadir di hadapan kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang begitu menarik dan relevan, tentunya makna di balik rumah gadang. Mari kita sapa terlebih dahulu bintang tamu yang sudah hadir di hadapan kita semua. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Maaf Bu, mic-nya Bu. Alhamdulillah baik-baik saja. Oke Bu. Sebelum masuk ke acara Carito Minang, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda SH, tenaga pengajar di SMK 16 Lingkung yang dimulai semenjak awal berdirinya SMK 16 Lingkung. Bidang studi yang saya ajar adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian saya telah cukup lama mengajar, berarti sudah cukup tua ya. Sudah 56 tahun. Dan sebentar lagi akan pensiun. Tapi saya sangat termotivasi. Hari ini saya diajak wawancara untuk perkembangan, untuk kemajuan siswa-siswi SMK 16 Lingkung yang kita banggakan. Terima kasih Bu. Baik Bu, sebelum masuk ke topik pembicaraan kita, mari kita mendengarkan lagu mengenai topik pembicaraan kita, yaitu Rumah Gadang, yang akan dibawakan oleh bintang tamu kita. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut wawancara ini, saya tadi mendengar topik ya tentang rumah gadang. Saya ingat sebuah lagu Minang, ya, yang erat kaitannya dengan rumah gadang. Yang kira-kira syairnya begini ya, tapi walaupun suaranya tidak merdu, tapi anggap saja merdu ya. Ya, kira-kira syairnya begini. Minangkabau Rana nanden cinto Pusako bundo Nanda hulunyo Rumah gadang Nan sembilan ruang Ranti yang berdiri di halamannya. Bila den kanan hati den dai
ibu tak bayang-bayang di ruang matu bila den kanai hati den ta ibu tak bayang-bayang di ruang matu. Demikian ya. Wow. Kira sedikit cuplikan lagunya. Sangat bagus, Bu. Oke, baik permisa semuanya. Dari lagu tersebut kita telah mengerti tentang pembahasan hari ini, yaitu rumah gadang. Lebih banyak pengetahuan kita, mari kita sama pembicaraan dari Ibu Linda. Bu, lagu di atas saya pengen tahu nih, Bu. Tolong Bu ceritakan sejarah rumah gadang itu. Ya. Baik, saya di sini akan mencoba menerangkan sedikit sejarah rumah gadang atau sejarah rumah gadang Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini dulu adalah berbentuk kerajaan-kerajaan, baik di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan yang terbesar itu adalah kerajaan Majapahit, ya, yang di Jawa. Kemudian kerajaan Majapahit ini kekuasaannya luar biasa, yang terkenal dengan Patih Gajah Mada dengan rajanya Hayam Wuruk, yaitu kira-kira tahun 1350 Masehi. Nah, kerajaan Majapahit ini semakin hari semakin memperluas kekuasaannya, dan akhirnya sampai di Pulau Sumatera Barat. Ya, tentu waktu itu Sumatera Barat ini dihuni oleh penduduknya mayoritas itu bersuku Minang yang kita kenal sekarang ini. Nah, melihat kekuasaan kerajaan Majapahit itu semakin meluas, orang-orang Minang berpikir, kalau kita dikuasai oleh kerajaan Majapahit, orang-orang Minang akan berada di mana, begitu itu. Nah, ketika telah sampai di Sumatera, orang-orang Minang ini menemui kerajaan Majapahit. Dia bersedia meninggalkan wilayah Minang ini, tapi dengan ada syaratnya. Kalau dia kalah, orang Minang bersedia meninggalkan ranah Minang. Tetapi kalau dia menang, dia akan tetap tinggal di ranah Minang ini. Ya, jadi apa permohonan orang Minang itu kepada kerajaan Majapahit? Yaitu mengadakan suatu perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan tanding kerbau. Ya, mungkin kita tahu kerbau itu punya tanduk. Iya. Ya, dengan kerbau siapa? Kerbau kerajaan Majapahit. Jadi permintaan orang Minang itu oleh kerajaan Majapahit dikabulkan. Ya, dikabulkan. Ya, maka diadakanlah lomba pacu kerbau. Ya, melawan kerbau, bertanding. Ya, orang Minang tentu terkenal dengan bangsa yang cerdik, yang cerdas. Diadakan lomba itu, dan ternyata dari hasil lomba itu kerbau orang Minang menang. Ya, maka itulah titik tolaknya orang Minang itu bernama Minangkabau. Artinya apa? Minang itu kemenangan. Kemenangan orang Minang kerbaunya yang memakai tanduk melawan kerbau kerajaan Majapahit. Maka lengkap, ya, kerajaan itu, orang Minang itu bernama Minangkabau.
Kemudian berkenaan dengan sejarah rumah gadang Minangkabau, ya, karena kita sudah menang, orang Minang sudah menang, maka didirikanlah rumah gadang. Simbol-simbol kemenangan dari tanduk tadi menjadi simbol atap dari rumah gadang itu. Makanya rumah gadang kita itu atapnya runcing seperti tanduk kerbau. Oh gitu Ya, Bu. itu sejarahnya, sejarah kemenangan melawan kerbau kerajaan Majapahit tadi berbentuk tanduk kerbau itu. Sangat unik Bu. Ya, kemudian ada lagi rumah gadang ini juga merupakan rumah kebesaran yang dihuni beberapa suku-suku kaum Minang. Ya, beberapa keluarga, beberapa kaum Minangkabau. Itu makanya dia bernama rumah gadang. Ya, itu kira-kira gambarannya. Wow, sangat banyak ya Bu sejarah rumah gadang ini. Ya, sejarah rumah gadang itu dimulai dulu dari kemenangan kita tadi. Sejarah rumah gadang ini dibuat ya adalah sebagai tolak ukur keberhasilan orang-orang Minangkabau. Ya, cerdiknya dia. Dibuat rumah gadang itu dengan berfungsinya sebagai tempat tinggal, sebagai status sosial, sebagai identitas suku Minang yang dihuni oleh beberapa kaum orang-orang Minangkabau di dalamnya. Gitu ya Bu. Berarti banyak. Nah, Bu, gimana kalau kita break dulu agar pembahasan kita lebih asik selanjutnya? Kita break bentar Bu. Silakan. Nah, teman-teman semua jangan kemana-mana. Tetap di makna di balik rumah gadang. Kita lanjutkan setelah satu yang ini. Deh, angit benari ko lai. Angit-angit benda ko apa benda mancak Oh mak, ada kami mudo. Deh, naik turun aku ni bu mencalik kami mudo dah. Deh. Apa kau ape? Karambi mudo. Bu, berhadapan. Ditambah es batu sirte biar tambah nikmat Karambi segar mantap bana. Kamu beraktivitas di bawah terik matahari yang cuacanya sangat panas. Itu bisa bikin kamu kena capek dan juga haus. Tapi kemungkinan kamu beralih ke sayuran, minuman penyegar yang harganya terjangkau dan rasanya sangat lezat. Dan jangan lupa sayur, minuman penyegar. Halo permisa semuanya, kembali lagi dengan saya Keisha Putri, tentunya dalam acara talk show Carito Minang. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah di balik rumah gadang. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah ceritakan nih Bu sejarah di balik rumah gadang. Nah saya pengen tahu nih Bu, apa sih Bu fungsi rumah gadang itu? Ya, seperti kita tadi katakan, rumah gadang itu fungsinya yang pertama, ini di ranah Minang ya, sebagai rumah kebesaran, tempat tinggal dari beberapa kaum, beberapa keluarga besar Minang, orang-orang Minang. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi rumah gadang itu adalah sebagai balai adat
Artinya apa? Tempat membicarakan rapat-rapat, musyawarah, pertemuan-pertemuan adat dan acara adat istiadat Minang. Itu selalu diadakan di Rumah Gadang. Oh, Kemudian gitu. tempat mufakat yang ketiga ya, tempat mufakat untuk mengambil keputusan pertemuan keluarga-keluarga besar, tempat mengadakan acara adat istiadat seperti perkawinan dan segala macamnya. Jadi Rumah Gadang ini multifungsi yang berhubungan dengan orang-orang Minang dan kaumnya. Berarti fungsinya begitu banyak Ibu Rumah Gadang Iya. ini. Nah Bu, Ibu sebutkan dong relief ukiran di Rumah Gadang itu Bu. Oh iya. Kalau berbicara mengenai relief atau ukiran daripada Rumah Gadang itu tidak terlepas dari alam Minangkabau ini. Ya, yang pertama reliefnya bernama Kaluak Paku. Ya, dalam kebiasaan kehidupan orang Minang, apa sih artinya Kaluak Paku itu? Ada pepatah Minang mengatakan Kaluak Paku kacang balimbiang, anak di pangku Kemanakan di Bimbiang. Apa arti relief itu? Bahwa seorang laki-laki dewasa di Minangkabau ini mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab kepada keluarganya, tanggung jawab kepada dunsanaknya, terutama dunsanak perempuannya atau saudara perempuannya, yaitu anak-anak daripada saudara perempuannya. Jadi tanggung jawab laki-laki dewasa sebagai mama di Minangkabau itu seperti Kaluak Paku kacang balimbiang, anak di pangku kemanakan di Bimbiang. Itu yang pertama. Wah. Kemudian yang kedua, relief atau ukiran dalam Rumah Gadang itu, ini kebetulan saya ada membawa beberapa contoh. Ya, ada namanya Siriah Gadang. Ya, Siriah Gadang. Apa arti relief daripada Siriah Gadang ini? Keramah tamahan orang Minangkabau. Makanya kita lihat di setiap acara-acara di Minangkabau itu selalu ada tari pasambahan. Iya. Yang isi caranonya adalah Siriah. Ya, itu melambangkan keramah tamahan orang Minangkabau. Ya. Kemudian yang kedua ada di sini bentuk yang ketiga ya. Iya, Bu. Bentuk reliefnya pucuk rabuang. Ya, pucuk rabuang ini artinya melambangkan pemuda. Pemuda-pemuda generasi-generasi Minangkabau yang hendaknya bisa menjadi ya contoh teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi generasi mudanya berkembang dengan pesat. Nah, kemudian ada lagi reliefnya atau ukirannya Sai Aji. Nah, ini melambangkan ya bahwa orang-orang Minang itu sangat teliti dan hati-hati. Sebagaimana kita ketahui, kalau salah sedikit kita memotongnya, Sai Aji ini dia tidak berbentuk wajik lagi. Ya, gambarnya akan berubah. Jadi orang Minang itu harus teliti, hati-hati dalam bekerja. Itu. Kemudian ada lagi reliefnya yaitu Itiak Pulang Patang. Ini selalu ada. Apa makna artinya reliefnya ini? Orang Minang adalah orang yang disiplin. Ya, kalau Ya, kita Bu. lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kalau sore pulangnya ke kandang itu beriringan, lurus barisannya. Oh. Teliti sekali dia, disiplin. Sore hari pulang, yang besar di depan, yang kecil berbaris. Nah, ini maknanya. Jadi orang Minang itu adalah orang-orang yang disiplin.
Kemudian ada juga lagi reliefnya Paruh Anggang. Ya, bahwa orang Minang itu jauh dari kelaparan. Paruh Anggang. Ya, bisa tempat mengadunya. Ya, keluarga besarnya. Ya, selalu ada pangannya. Oh. Gitu kira-kira. Dan masih banyak relief-relief lain, tetapi pada dasarnya relief-relief di Rumah Gadang itu tidak terlepas dari alam sekitar, alam Takambang. Jadi abu. Jadi demikian kira-kira. Oh, begitu banyak ya Bu relief dan ukiran Rumah Gadang ini. Hah? Begitu banyak ya Bu relief dan ukirannya. Iya. Nah Bu, saya pengen tahu juga nih Bu, kedudukan perempuan di Rumah Gadang itu apa sih Bu? Oh ya. Kedudukan Ini perempuannya. yang paling vital sekali pertanyaannya ya. Apa peranan kedudukan perempuan di Rumah Gadang itu? Kalau kita berbicara berasal dari sejarahnya, Minangkabau itu sistem kekeluargaannya adalah matrilineal. Kalau daerah-daerah lain itu patrilineal, tapi orang Minang itu sangat istimewa, yaitu matrilineal. Apa artinya? Bahwa orang Minang itu ya garis keturunannya ditarik dari garis tangan keturunan ibu. Oh, gitu Bu. Misalnya contohnya, kalau ibunya sukunya Tanjung, maka secara otomatis anaknya juga bersuku Tanjung. Ya, jadi peran perempuan, apa saja kedudukan perempuan itu di Rumah Gadang itu adalah penerima pustako, ya, pustako ahli waris dari perempuan dari keturunannya. Kemudian apalagi kedudukan sebagai bundo kandung. Oh, Ya, orang yang mengasuh anak-anaknya, yang mengasuh bagaimana orang-orang berperanan yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tempat mengadu orang yang bisa mengambil keputusan di Rumah Gadang itu. Kemudian apalagi fungsinya atau kedudukan perempuan itu adalah tampak lawan bayo bagi dunsanak-dunsanak. Ya, bukan kepada. Jadi perempuan ini sangat di Minangkabau sangat terhormat sekali kedudukan sebagai perempuan. Nah, itulah kira-kira bagian-bagian yang sangat penting kedudukan perempuan di Minangkabau ini. sangat penting banyak ya Bu perempuan di Rumah Gadang itu. Ya. Apa sih Bu yang Ibu cerita tadi? Kan perempuan ini menurut garis keturunan Ibu. Ya. Apakah itu penting Bu bagi Minangkabau? Ya. Orang Minangkabau pada zaman sekarang ini ya, itu masih sangat relevan sekali. Ya, masih memegang adat istiadatnya, ya. Kemudian fungsi perempuan juga bisa kita lihat di sini. Ya, apa saja. Ya. Kemudian di Rumah Gadang itu juga bermacam-macam fungsinya. Ada ruangan-ruangan itu semuanya mengatur adalah perempuan-perempuan Minangkabau. Kira-kira begitu. Nah Bu, kan tadi Ibu sudah menceritakan Ibu kedudukan perempuan Rumah Gadang. Begitu banyak Ibu. Gimana kalau kita break agar obrolan kita begitu asik? Oh, ya, boleh saja. Nah teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cerita Minang. Jangan kemana, kita lanjutkan setelah satu ini. Kamu beraktivitas di bawah terik matahari dan cuaca sangat panas. Itu bisa bikin kamu kena capek dan juga haus. Tapi kemungkinan kamu beralih ke salju. Melihat ke sini. Minuman penyegar yang harganya terjangkau dan rasanya sangatlah dan jangan lupa salju, minuman penyejuk.
Nah, halo permisa semuanya, kembali lagi dengan saya Kesha Dwi Putri, tentunya dalam cerita Minang. Nah Bu, Ibu kan sudah ceritakan tadi Bu, kedudukan perempuan di rumah gadang. Nah Bu, tadi kan Ibu udah nyanyikan lagu Minang, dan saya dengar itu ada rumah gadang itu punya ruangan 9 ya Bu. Nah, apa saja sih Bu fungsi dari setiap ruangan 9 itu Bu? Ya. Terima kasih ya. Ini sedikit sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak acara nih. Saya ada membawa gambar nih. Oh, banyak ya Bu. Iya. Ini ya. Ini adalah gambar salah satu rumah gadang kita. Jadi saya nyanyikan itu ya. Rumah gadang nan 9 ruang. Jadi rumah gadang ini ada 9 ruangan. Rangki yang baliri di halamannya. Nah, kita lihat sekarang nih, apa saja ruangan di rumah gadang itu. Ya, yang pertama ruangan yang di depan rumah gadang itu ruang tamunya itu. Iya Bu. Ya, itu digunakan sebagai tempat acara-acara. Baik acara keluarga, acara kaum, dan acara adat istiadat. Ya, itu ruangan yang besar depan itu. Kemudian ada lagi ruangannya bilik. Nah, bilik itu kalau bahasa Indonesianya kamar. Kamar. Kalau bahasa Minangnya bilik. Bilik. Nah, bilik ini dihuni oleh perempuan. Ya, bilik pertama mungkin oleh perempuan-perempuan yang telah bersuami. Iya. Bilik kedua wanita-wanita tua. Ya. Kemudian bilik-bilik untuk gadis remaja juga ada ya. Jadi adalah beberapa bilik. Jadi ada 9 gitu ruangannya ya. Dan laki-laki tidak ada bilik di rumah gadang. Perempuan aja ya Bu. Iya. Bilik laki-laki tidak ada di rumah gadang. Jadi laki-laki kalau tidur ya tidur di ruang tamu itu aja. Tidak ada laki-laki yang berbilik di rumah gadang. Dia. Kemudian ada namanya rangkiang. Rangkiang baliri nan di halamannya. Ini apa fungsinya? Ya. Kalau boleh kita bicara, ini adalah lumbung. Bekal. Tempat bekal orang-orang Minang di sini letaknya. Hasil panen, apa yang akan bekal untuk hari esok itu diletakkan di sini. Namanya rangkiang. Kalau bahasa Minangnya lumbuang. Lumbuang. Itu dia fungsinya. Kemudian ada lagi dapur. Dapur ini fungsinya untuk apa? Bagaimana kita tahu fungsi dapur itu ya? Tidak terlepas dari perut kita. Tempat makan, tempat acara makan keluarga. Kemudian ada lagi anjuang. Apa itu Bu? Ya, apa itu anjuang? Bangun ini sedikit di rumah gadang itu kita lihat kan ada bertingkat. Iya ada. Lebih tinggi, tidak sama rata. Itu adalah tempat duduk kebesaran. Tempat duduk nyenyak mama, cerdik pandai. Apabila kalau ada raja, ya di sana duduknya. Jadi tempat itu agak istimewa. Ya. Itu kemudian ada lagi ruangan tengah. Ruangan tengah ini adalah tempat duduk, tempat berkumpulnya keluarga. Terutama tempat tidur siang-siang misalnya bagi perempuan-perempuan. Ya, terutama perempuan-perempuan yang belum menikah. Gadis-gadis, di situ tidurnya ruang tengah, tempat berkumpulnya keluarga. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, ada 9 ruangannya. Biliknya ada beberapa macam. Kemudian ada lagi balai-balai pertemuan
itu dirangkum di ruang tamu. Demikian kira-kira fungsinya dari 9 ruang tadi. Jadi tidak bisa semena-mena kita menggunakan ruang di rumah gadang itu. Oh gitu Bu. Berarti setiap ruangan itu mempunyai fungsi ya Iya, Bu, banyak mempunyai fungsi. Nah Bu, nggak terasa ini Bu, pembahasan kita hari ini tentang makna Carita Minang ini Bu di balik rumah gadang. Begitu asik ya Bu. Nah, nggak terasa nih Bu, kita telah sampai di penghujung talk show. Demikian perbincangan kita hari ini tentang pembahasan di balik rumah gadang. Semoga wawasan ini dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya serta mendorong kita untuk terus melestarikannya. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.